Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan sore kali ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan kita pada hari ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah yang berusaha untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pekerjaan kita maupun kemudian keberadaan kita di rumah, dan juga kita kemudian juga Allah mudahkan menuju ke rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam pengajian ini. Karena itu pantas bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmatnya tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat itu di dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih pada tema amal perbuatan yang paling utama atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah, qala adwamuha wa in qalla, wa qala aklafu minal a'mali ma tutiqun. Artinya, hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, amal perbuatan yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Beliau juga kemudian melanjutkan bersabda, laksanakanlah amal-amal perbuatan yang kalian mampu melakukannya, atau semampu yang bisa kalian lakukan. Hadis riwayat Bukhari 6465. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama seperti hadis yang sebelumnya, Nabi menyampaikan sabdanya berangkat dari sebuah pertanyaan, ayyul a'mali afdal atau ayyul a'mali ahabbu ilallah. Perbuatan atau amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah atau yang paling utama. Dalam hal ini, pada hadis riwayat Bukhari ini, Rasulullah menyampaikan bahwasanya amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah itu adwamuha wa in qalla, yang dawam, yang terus menerus, yang tidak terputus, yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, meskipun itu sepele, meskipun itu ringan, meskipun itu sedikit. Poinnya adalah adwamuha, yaitu perbuatan ini selalu dilakukan,
Bukan sekali dilakukan besok-besok tidak, tetapi sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang kemudian menjadi bagian dari hidup kita, atau mungkin kalau bahasa kita sekarang itu menjadi gaya hidup. Nah, seperti itu yang kemudian dikatakan sebagai perbuatan yang paling utama. Di dalam banyak riwayat, ini riwayat yang hampir sama. Ini saya ambil hadis yang paling pendek. Ada banyak riwayat tentang hadis ini, tapi semuanya sama, adwamuha wa in qalla. Sedikit tetapi terus. Maka kemudian di dalam riwayat ini kan di situ dikatakan su'ilan nabi. Nabi ditanya. Nah, ternyata ada latar belakangnya. Yang dimaksud dengan amal perbuatan yang dawam, yang terus-menerus itu apa? Jadi dalam poin yang pertama itu kami sebutkan, dalam riwayat Urwah disebutkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kamarnya atau masuk ke rumahnya atau ke kamar istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi melihat ada seorang perempuan yang berada di rumah itu. Maka kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Setelah itu kemudian istrinya Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya perempuan itu adalah si fulan, kemudian dia itu hebat. Nah, setelah menyampaikan si fulan itu siapa, kemudian istrinya menyampaikan bahwasanya perempuan ini hebat menurut persepsinya. Dari sisi apa? Ibadahnya. Wah, perempuan ini ibadahnya luar biasa, kata istrinya. Kata istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hebat. Nah, ini kemudian dalam beberapa riwayat dikatakan, dalam riwayat Muslim perempuan itu namanya Al-Hawla binti Suwaid. Nah, di situ dikatakan dia banyak melakukan ibadah, khususnya sholat, hingga tidurnya itu sedikit. Nah, apa kemudian sholat yang tidurnya sedikit? Yaitu sholat malam. Kalau istrinya Nabi sendiri ada yang namanya Ummu Salamah, itu juga sama, ingin mengikuti ibadah malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian begitu kagumnya istrinya terhadap perempuan itu dengan ibadahnya yang dianggap luar biasa, Rasulullah kemudian malah sebaliknya. Di dalam riwayat tersebut dikatakan, mah cukup Anda memuji orang itu. Seharusnya kalian itu, dilanjutkan, seharusnya kalian itu melakukan perbuatan yang mampu kalian kerjakan, meskipun perbuatan itu ringan. Jangan kemudian melakukan suatu perbuatan yang kemudian memberatkan dirinya, atau di luar kemampuannya, atau pada suatu saat akan melemahkan fisiknya. Maka kemudian di dalam riwayat Ahmad dikatakan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu maha tidak pernah bosan. Allah itu tidak pernah bosan melakukan apapun. Tetapi siapa yang bosan? Yang bosan itu manusia. Allah itu maha segalanya, tidak ada kekurangan. Tetapi manusia itu sulit untuk konsisten ketika perbuatan itu kemudian melemahkan fisiknya. Maka di sini kemudian sesungguhnya Allah tidak bosan hingga kalian bosan. Allah tidak akan bosan memberikan pahala sampai kemudian kalian berhenti untuk melakukan perbuatan itu, dan Allah berhenti untuk memberikan pahalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya agama Islam, agama kita ini menghendaki kehidupan kita ini ya berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan fitrahnya. Kemudian berjalan dengan normal. Kemudian tidak menjadikan fisik maupun kemudian potensi yang dimiliki oleh manusia itu kemudian lemah, sehingga dia meninggalkan suatu perbuatan itu.
Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh agama kita. Maka kemudian semuanya harus berjalan dengan baik sesuai dengan fitrahnya. Nah, nanti ada riwayat yang di bawah yang menjelaskan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang begini. Manusia itu kita ini sebagai makhluk yang pembelajar, selalu ingin belajar, selalu ingin tahu dan seterusnya. Tapi kadang-kadang semangat kita di dalam menjalankan suatu amal perbuatan itu tidak kita imbangi dengan kesadaran bahwasanya yang kita lakukan itu berlebihan. Contoh, mohon maaf, sholat malam. Sholat malam itu yang wajib hanya kepada Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwasanya sholat malam itu mempunyai banyak keutamaan yang luar biasa, baik sholatnya maupun doanya, zikirnya, ketenangannya, itu memberikan dampak yang luar biasa. Sehingga kita berusaha untuk melakukan itu apapun yang kemudian terjadi. Tetapi kemudian kita harus menyadari bahwasanya sholat malam bagi kita bukan wajib, meskipun juga tidak boleh diremehkan. Tapi mungkin karena semangat setiap malam bangun, alhamdulillah, kemudian bisa misalnya 11 rakaat, kemudian ayatnya yang dibaca yang panjang-panjang, kebetulan banyak yang dihafal, atau kemudian menggunakan mushaf yang berdiri, meskipun saya pribadi kurang sepakat. Ada yang kemudian membaca begitu kan, biar sholatnya lama. Hari pertama bisa 11 rakaat, ringan. Hari kedua masih ringan. Hari ketiga masih ringan. Hari keempat ayatnya sudah agak pendek dikit. Hari kelima pendek lagi. Hari keenam itu juz 30 semua, yang belakang-belakang. Hari ketujuh sudah juz 30, kemudian yang belakang-belakang, artinya yang pendek-pendek. Yang penting masih dilaksanakan 11 gitu. Besok-besoknya 11 nggak kuat, jadi 9. Besoknya lagi nggak kuat lagi, jadi 7. Ujung-ujungnya nanti begitu bangun, yang penting witir lah 1 rakaat. Besok-besoknya kemudian alhamdulillah seminggu masih 3 kali. Besoknya lagi alhamdulillah seminggu masih sekali. Besoknya lagi alhamdulillah sebulan sekali. Besoknya lagi 11 bulan sekali, nggak dihitung Ramadan loh Pak. Nah, kalau Ramadan saya yakin kita semua itu luar biasa setiap malam itu. Kalau itu dikatakan sholat taraweh itu sholat malam juga. Nah, dalam 11 bulan lumayan lah, masih sekali gitu. Tapi awal-awal ketika semangat ini ya itu baik. Tetapi bagaimana kita menjaga sesuatu yang baik ini tetap kita jalankan dengan baik. Maka ini kan ingat kisah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ketika keduanya berdebat tentang sholat malam yang mereka lakukan. Yang satu kemudian saya sholat witir sebelum tidur. Yang satu kemudian saya sholat malamnya setelah tidur, kemudian sholat malam. Keduanya kemudian mengatakan yang paling baik. Maka kemudian dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Nabi tidak menyalahkan keduanya. Nabi menyadari kalau yang melaksanakan sebelum tidur dia berhati-hati karena khawatir malam tidak bisa bangun. Nah, kalau kemudian yang melaksanakan setelah tidur di malam hari, karena dia yakin bahwasanya pada setiap malam dia bisa bangun. Tapi kan intinya sama, keduanya melaksanakan qiyamul lail. Nah, meskipun kemudian ada yang kemudian kalau waktunya sudah di sepertiga akhir, yaitu lebih baik kan gitu. Tetapi kalau ini tidak di-manage dengan baik, nah itu tadi yang terjadi. Sama misalnya yang melaksanakan puasa sunnah, Ramadan sudah pasti 1 bulan penuh. Kemudian yang puasa sunnah pasca Ramadan,
ada 6 hari Syawal, kemudian ada Ayyamul Bid, ada Senin Kamis, ada Daud. Nah, ini kalau tidak di-manage dengan baik, 1 bulan mungkin awalnya Senin Kamis, saya ingin meningkatkan lebih dari Senin Kamis, saya tingkatkan Daud. Nah, ini kalau tidak dijaga dengan baik, suatu saat ketika capek, lemah, kemudian ada kondisi tertentu yang tidak bisa melaksanakan, apalagi kemudian melaksanakan sendiri satu rumah sendiri. Nah, akhirnya kemudian dia lepas. Mempertahankan kebaikan, memulai kebaikan dan mempertahankan itu lebih susah daripada melepaskan sesuatu yang sudah biasa. Mau mulai lagi berat, Pak. Mau mulai lagi mau puasa, ternyata di handphonenya sudah ada jadwal undangan makan siang. Rapatnya di rumah makan sederhana misalnya, kan bisa dibungkus. Kalau dibungkus kan paling cuma 1 lauk misalnya gitu. Kalau makan rame-rame kan banyak itu kalau Padang itu. Itu godaan kan gitu. Nah, kalau mungkin yang sudah terbiasa, dia tetap puasa ya puasa. Nah, kalau tidak terbiasa, yang sudah biasa kemudian dia lepaskan karena kondisi tertentu, untuk memulai lagi itu berat. Begitu dia mulai, maka kemudian harus menjaga konsistensi ini. Setiap saat kemudian dijaga dengan baik. Maka Rasulullah SAW memahami kondisi manusia pada umumnya. Ya, kita yakin di antara saudara-saudara kita ada yang konsisten, bertahun-tahun itu dilakukan. Baik sholat malamnya misalnya, atau duhanya, atau puasa sunnahnya. Maka kemudian yang dimaksud di sini bahwasanya amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dawam, yang terus-menerus, yang konsisten. Ini adalah amal perbuatan yang sunnah. Kan ada di dalam sebuah hadis qudsi itu disampaikan bahwasanya kalau ibadah yang paling baik, yang paling dicintai dan disenangi oleh Allah adalah yang wajib. Wa ma taqarraba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba yang bertakarub kepadaku yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang wajib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita konsisten dengan yang sunnah, selesaikan yang wajib dulu. Ya, harusnya yang wajib tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan ini kunci Allah mencintai kita yang wajib. Seperti seketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amal perbuatan yang memasukkan aku ke dalam surga. Nah, selain syahadat, kemudian sholat 5 waktu. Cukup itu Rasulullah? Cukup. Enggak ditambah? Tidak. Kemudian apa setelah itu? Puasa Ramadan. Tambah? Tidak. Apakah itu cukup? Cukup. Kan begitu. Jadi yang wajib itu nggak boleh kemudian dikurang-kurangi. Harus kemudian dijaga dengan baik, karena itu kunci hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun orang melakukan perbuatan sunnah, tapi dia meninggalkan yang wajib, maka kunci hubungan dia dengan Allah belum dia dapatkan. Tapi kalau dia menjalankan yang wajib, mohon maaf, mungkin dia tidak menjalankan yang sunnah, dia sudah mendapatkan kunci hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah yang wajib yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka kemudian derajat cinta itu kemudian dinaikkan dengan amalan-amalan sunnah. Dan amalan sunnah inilah yang kemudian Nabi menyampaikan adwa muha wa in qalla, yang dawam terus menerus meskipun ringan sedikit, kemudian mungkin remeh. Nah, ini bisa amalan sunnah yang dawam itu ya sholat sunnah banyak, kemudian puasa sunnah, kemudian infak dan sedekah. Kan kita sering mendengar sedekah subuh kan, setiap hari. Malaikat kemudian
mendoakan pada setiap pagi itu. Nah, kemudian ya perbuatan zikir, wirid misalnya, sedikit kan ada riwayat kalimatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan habibatani 'indar rahman, dua kalimat yang berat timbangannya, kemudian dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dia berat timbangannya di akhirat dan mudah diucapkan melalui lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan. Ini kemudian dirutinkan. Kemudian mungkin wirid atau zikir yang lainnya. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca hauqalah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini dirutinkan ringan sedikit. Tapi kemudian pahalanya Masya Allah luar biasa. Membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kemudian bentuk amalan lainnya yang rutin. Atau kemudian berbuat baik kepada orang lain dalam bentuk yang konkret dan itu rutin dilakukan. Maka segala sesuatu yang yang kita lakukan ya atas dasar lillahi ta'ala, kemudian terus menerus, itu sesuatu yang Allah cintai. Nah, jangan sampai kemudian kita melakukan kebaikan kemudian berhenti, kemudian tidak kita lakukan lagi. Nah, kan itu diwanti-wanti oleh agama kita, jangan sampai seperti itu. Kita tahu amalan sesuatu kebaikan kita lakukan sekali, besok-besok tidak pernah lagi. Karena memang pembiasaan dan kebiasaan itu perlu diusahakan. Bukan lagi menjadi sebuah sesuatu yang hanya sebuah tuntutan saja, tapi menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita. Nah, maka ketika sesuatu ini biasa, ringan diucapkan, biasa dilakukan, maka dalam kondisi apapun tetap dikerjakan, kan begitu. Nah, ini maka kemudian hal inilah yang menjadikan perbuatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Konsistensi tadi kita mengambil dari situ. Sedikit tapi kemudian pahalanya semakin besar. Maka kemudian terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggarisbawahi iklafu minal a'mali ma tutikun. Laksanakanlah amal perbuatan semampu yang kalian bisa. Jangan kemudian dipaksakan, memang meskipun awalnya dipaksa, tetapi kemudian akhirnya kita tidak mampu mengerjakan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah inilah yang kemudian sejak zaman Nabi manusia itu memang seperti itu. Pinginnya itu melakukan sesuatu itu kemudian menjadikan dia itu lebih baik, bahkan kemudian mengatakan lebih baik daripada Rasulullah SAW sendiri. Ini kisah pada poin yang keempat itu, ini hadis yang cukup panjang. Jadi ada ada 3 orang sahabat ini mendatangi rumah Rasulullah SAW dan pada waktu itu Rasulullah tidak ada. Hanya ketemu dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketiga orang ini bertanya tentang kebiasaan atau hari-harian Nabi, apa yang dilakukan. Kemudian istrinya menceritakan Nabi itu kalau bangun pagi seperti ini, yang dilakukan seperti ini, ibadahnya seperti ini dan seterusnya. Begitu diceritakan, begitu tahu apa yang dilakukan keseharian Nabi, maka ketiga orang ini menganggap remeh. Nabi kok seperti itu? Katanya Nabi sudah diampuni dosa-dosanya, tapi kok amal perbuatannya kok seperti itu? Maka kemudian masing-masing di antara ketiganya membanggakan apa yang dia lakukan, yang selama ini dia kerjakan. Yang satu mengatakan, aku mulail wala anam. Saya kalau malam sholat malam ya sholat 1 malam penuh nggak tidur. Nabi masih tidur. Begitu selesai sholat isya,
kemudian beberapa waktu tidak lama kemudian Rasulullah tidur bangun di sepertiga malam terakhir. Orang ini menganggap itu wah ringan itu. Malah orang ini mengatakan saya kalau sholat malam ya full 1 malam. Itu orang pertama. Yang kedua, asumu wala uftir. Saya puasa lanjut Pak, nggak pakai berbuka. Jadi tambah puasa kalau cuma sampai maghrib kecil, ringan. Padahal Nabi menganjurkan puasa ya sahur, biar dapat inna fis sahuri barokah, ada berkah dalam sahur itu. Berkah nanti kalau dalam ilmu kesehatan itu nanti bentuknya lain lagi. Nah, kemudian begitu azan maghrib buka puasa. Orang ini menganggap kalau seperti itu ringan. Ya puasa ya kalau masih kuat ya lanjut. Orang itu mengatakan seperti itu. Asumu wala uftir. Aku puasa dan tanpa berbuka. Karena kadang-kadang nun sewu kita itu juga sama. Kalau pas Ramadan, saya rasa pastilah kalau sahur. Tapi kalau puasa sunnah kadang-kadang tidak sahur itu, karena sudah terbiasa. Padahal Nabi tetap mengatakan wa inna fis sahuri la barokah. Dalam sahur itu ada keberkahan. Nah ini yang orang kedua. Yang ketiga lebih parah lagi Pak. Yang ketiga mengatakan wa ana la atazawwajun nisa. Aku nggak mau nikah karena nikah mengganggu ibadah. Baru mau sholat nggak jadi lagi Pak, mau sholat nggak jadi lagi. Itu ketiganya mengatakan seperti itu karena menganggap Nabi dengan menikah itu ganggu ibadah. Ketiganya tidak sadar ketika mengatakan seperti itu Nabi ada di belakang. Apakah kalian yang mengatakan seperti ini benar Rasulullah? Ibadah kami lebih baik daripada panjenengan. Maka kemudian Nabi menyampaikan, kalau di sini dikatakan, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling takwa daripada kalian. Tetapi akumu wa anam. Tetapi saya sholat malam dan saya tidur. Bahkan Nabi menjelang subuh, setelah sholat malam menjelang subuh tidur, qailulah, biar subuh itu seger. Tapi kalau kita nggak terbiasa jangan coba-coba. Sholat malam, begitu menjelang subuh, apalagi habis sahur. Sholat malam, sahur, menjelang subuh tidur. Insya Allah bangun jam 7 itu. Tapi kalau terbiasa Pak, tidur sebentar, subuh itu seger Pak. Tapi kalau kita bangun malam, sholat malam, kemudian sahur, subuh itu ngantuk karena kita habis makan itu, ngantuk. Tapi kalau enggak, dan itu efeknya setelah itu juga sebenarnya lebih baik. Sama qailullah ketika siang hari. Itu yang pertama. Akumu wa anam. Saya sholat malam dan saya tidur. Yang kedua kemudian Rasulullah menyampaikan, asumu wa uftir. Saya puasa dan saya berbuka. Bahkan berbuka itu dianjurkan, menyegerakan buka puasa. Jangan coba-coba kemudian begitu di Pucang Gading ini azan, panjenengan nunggu azan Jakarta. Kan masih 11 menit lagi. Wah, saya lebih baik daripada yang buka sekarang. Wah, enggak seperti itu. Tapi ya jangan coba-coba ikut azan Surabaya. Lebih cepat 11 menit. Wah, kan menyegerakan buka puasa. Itu Nabi mengatakan saya puasa dan saya berbuka. Yang ketiga wa atazawwajun nisa, dan saya punya istri, saya menikah. Maka kemudian Rasulullah menggarisbawahi faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Maka dari riwayat ini menjelaskan ajaran Islam, syariat Islam itu sangat mengetahui batas kemampuan manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, ada yang kemudian yang paling kuat sholat malamnya. Tapi boleh jadi sholat duhanya tidak.
Ada yang sholat malamnya sekali-sekali, tapi sholat duhanya pasti. Ada yang kemudian yang paling kuat ada pada puasa sunnahnya yang tidak pernah ketinggalan. Ada mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang mungkin ibadah yang tadi itu mungkin kurang, tapi sedekahnya rutin setiap hari. Apakah sedekah subuh ataukah kemudian memberi sayur atau memberi makan, itu ada yang rutin. Ada yang mungkin sekedar di depan rumahnya ada musola atau setiap hari dia membersihkan halamannya. Mungkin ada yang seperti itu. Atau mungkin yang biasa ke kantor duluan, kemudian dia membersihkan, merapikan meja kerjanya atau kemudian musolanya yang di sana. Itu perbuatan-perbuatan yang ringan, tetapi ketika itu konsisten terus dilakukan, wah, pahalanya Masya Allah luar biasa. Kan pernah mungkin kami sampaikan, ada salah seorang ulama itu di suatu daerah, setiap pagi ada yang memberi makan di setiap pintu orang-orang miskin. Ada orang ingin tahu siapa yang ngasih, nggak pernah tahu. Sampai kemudian salah seorang yang terkenal di daerah itu kemudian meninggal. Bertahun-tahun diberi makan di depan pintu rumahnya, tapi tidak pernah ada yang tahu siapa. Begitu ada orang yang meninggal, pada saat itu pemberian itu berhenti. Baru mereka tahu ternyata selama ini si fulan yang memberi. Nah, ini kan amalan yang berdampak luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu monggo kita mempunyai batas kekuatan masing-masing. Dalam sebuah riwayat, kalau tidak salah Abdullah bin Umar itu beliau ketika masih mudanya semua dijalani dengan kuat, tetapi begitu usianya semakin bertambah semakin melemah. Maka di saat usia kita mungkin tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi ada sesuatu yang konsisten yang bisa kita lakukan. Ini mari kita cari kelebihan dalam diri kita dari amalan perbuatan itu. Apakah ibadah lisan kita, apakah kemudian ibadah dari badan kita, ataukah kemudian ibadah dari harta kita, sesuatu yang kemudian memang rutin. Dan rutin ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang meninggal pada kebiasaannya. Kebiasaannya berzikir, ketika dia meninggal dia akan berzikir. Kebiasaan mengumpat, boleh jadi di saat kondisi tertentu dia akan mengumpat. Nah, itu. Maka manusia dilihat pada kebiasaan yang dia lakukan. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasehati, saling mengingatkan, karena ringan pun kadang-kadang berat atau terlewat dalam kehidupan kita. Maka ya kemudian itu kita sama-sama saling mengingatkan dalam amalan-amalan sunnah ini. Semoga Allah meridhoi kita dan kemudian kita diberikan keistiqomahan di dalam kehidupan ini dan kita kembali kepada Allah pada amalan yang terbaik yang biasa kita lakukan. Wallahu a'lam. Kalau masih ada waktu dipersilahkan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita cukupkan. Nggih, Bapak, monggo. Monggo, Bapak. Ya, ini pertanyaannya tentang laki-laki dan perempuan yang bersentuhan setelah berwudu gitu, Pak ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Iya,
kan tadi kan setelah itu ada mertua segala macam ya, kan bersentuhan. Yang jelas gini Bapak Ibu sekalian, ayat yang dipakai sama, tetapi konklusi atau hasil hukumnya berbeda. Karena memahami satu ayatnya sama. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Nah, perempuan di sini yang jelas itu bukan orang lain. Kalau orang lain wudu atau tidak wudu ya nggak boleh Pak. Kadang-kadang kan begitu. Akhirnya orang lain kan kadang-kadang kan main-main, ayo habis wudu batal. Itu mau wudu atau tidak wudu, orang lain itu tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kan begitu. Ini yang pertama dulu. Kemudian yang boleh bersentuhan itu pada yang mahram, yang diharamkan menikah. Itu tidak masalah. Anak, kemudian orang tua, ibu, kan gitu. Itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian yang halal dinikahi, kan istri kan sebelumnya kan halal dinikahi, meskipun kemudian menikah kan gitu. Maka ini yang kemudian menjadi perbedaan hukum ada di situ. Aula mastumun nisa, ada yang mengartikan yang penting menyentuh membatalkan. Kemudian difahami juga aula mastumun nisa. Nah, itu menggunakan wazan fa'ala, yaitu saling menyentuh, seperti wa ta'awanu, saling tolong menolong, wa tawasau, saling menasehati. Maka aula mastumun nisa diartikan saling menyentuh. Dalam mazhab Hanafi itu dikatakan namanya saling menyentuh itu hubungan suami istri. Artinya menyentuh biasa itu tidak membatalkan, sebagaimana ketika Nabi melaksanakan sholat, kaki atau tangan istrinya berada di tempat sujudnya, kemudian Rasulullah memindahkan itu. Itu dasar yang mengatakan suami istri ketika menyentuh tidak membatalkan. Atau pada pendapat yang ketiga, itu difahami menyentuh dengan syahwat, meskipun tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, ini terkait dengan menyentuh suami istri tadi. Nah, sekarang mana yang paling berhati-hati? Kalau khawatir, ya sudah, jangan menyentuh, Pak. Nah, tapi kalau tidak ada syahwat, menyentuh tidak apa-apa. Nah, terus bagaimana yang mempunyai pendapat menyentuh tidak membatalkan, terus ketika tawaf, lain lagi ceritanya itu nanti. Nah, ini semua pendapat itu ada dasarnya. Ayat Qur'annya sama, tetapi dalam pengambilan hukumnya para ulama berbeda. Nah, sekarang mana yang kemudian paling mantap untuk diikuti? Nah, seperti itu. Jadi tidak masalah. Sehingga kita menjadi longgar. Melihat orang suami istri begitu wudu nggak bersentuhan, alhamdulillah. Nah, kemudian melihat orang yang suami istri habis wudu gandengan menuju ke masjid, goncengan nggak membatalkan wudu, ya tidak apa-apa, kan begitu. Nah, luasnya fikih di situ. Tapi kalau kita hanya tahu satu pandangan, melihat orang lain, wah ini salah ini, kan seperti itu. Tapi kalau kita tahu, insya Allah akan lebih terbuka pada pendapat yang lain. Wallahu a'lam, itu yang bisa kami jawab. Semoga bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.